Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itunya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh, Kiai. Alhamdulillah. Barakallah buat yang hari ini Allah izinkan bisa wisuda, bertambah hafalannya, bertambah juga kebaikannya. Semoga seiring dengan bertambahnya hafalan Quran, diizinkan Allah juga bertambah juga kepahaman dan praktek Al-Qurannya. Dan kalau sudah bertambah praktek dan kepahaman, insya Allah bertambah juga pintu-pintu rezekinya kawan-kawan. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Allah. Dan sekali lagi selamat buat yang istiqomah. Ya kan saya cuman sekedar mengingatkan benar adanya cuman dua hal di muka bumi ini yang akan jadi kebaikan buat kita di kehidupan berikutnya. Al-Quran yang akan jadi syafaat kelak di kuburan, dan Rasulullah yang akan jadi syafaat kelak di akhirat, kawan-kawan. Dan gimana bisa kenal dan dekat sama Rasulullah kalau apa yang dia tinggalkan kita abaikan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang mengaku Tuhannya Allah, tapi hanya sedikit sekali yang sungguh-sungguh menempatkan Allah dengan penuh keimanan, begitu ya. Banyak sekali orang yang mengaku ingin dapatkan kebaikan hidup, tapi hanya sedikit sekali orang-orang yang betul-betul mau menjalankan tentang aturan hidup. Nah, maka malam hari ini saya ingin ngajak teman-teman membedah satu ayat Quran, yaitu, ya kan, kalau yang pada umumnya sering kita ngajikan, yang sering mungkin bapak-bapak dengarkan di apa namanya eh, di sholat Jumat adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan menjalankan rukun Islam dan rukun iman sepenuhnya. Ini sering kita dengar, yaitu sebenar-benarnya takwa. Maka sejatinya ketika seseorang melakukan sebenar-benarnya takwa, maka dia akan dapatkan jalan keluar, akan pintu daripada ujian atau tantangan dalam hidupnya. Tapi ada yang lebih menarik lagi di atas takwa tadi, yaitu, nah, sekarang saya ingin tanya dulu, ayah bunda masing-masing, ya kan, dalam perjalanan sekarang sedang belajar Al-Quran, sedang mengaji Al-Quran, punya cerita kehidupan masing-masing enggak kira-kira? Oke, Iya punya. pasti, Kiai. Ada enggak sesuatu yang dalam perjalanan hari ini yang terasa menghambat, terasa itu jadi kepikiran, terasa itu yang harus dituntaskan, ada? Banget ada. Ada ya. Nah, maka saya mundur dulu satu langkah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pahami satu ayat Quran yang berulang-ulang kita sering dengarkan, ya kan? Kalau kita ingin masuk surga, maka kata Allah, kita akan ditimpa cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu. Bagaimana cobaan Nabi Musa yang akhirnya dihanyutkan oleh ibunya, dibesarkan di kerajaannya Fir'aun, dan harus diburu dengan pasukan Fir'aun ketika dia sudah mulai berkeyakinan Tuhan itu bukan Fir'aun gitu, tapi Allah. Bagaimana ujian sebagaimana Nabi Ibrahim yang ayah kandungnya sendiri justru berbeda akidah, yang dimana puncaknya dia pernah dibakar. Bagaimana Rasulullah yang kalau dilihat yang paling panjang perjalanannya adalah Rasulullah dan sebagainya. Nah, artinya siapa-siapa yang sedang berjalan menuju surga, maka dia akan pasti diuji oleh Allah. Gitu dia. Siapa-siapa yang berjalan menuju surga pasti akan diuji oleh Allah. Allah. Sebagaimana kira-kira kita pernah lihat video kendaraan setelah dirakit sebelum dijual muncul di pasaran, dia diuji dulu nggak kira-kira? Ya, diuji. Uji. Nah, sama dengan manusia,
sebelum diorbitkan ke surga di akhirat nanti dia uji. Apa ujiannya? Melarat. Melarat tuh ya serba kekurangan. Apa ujiannya? Bukan lagi melarat. Sudahlah melarat, kan menderita. Nah, menderita tuh lebih masuk lagi pada episode perasaan. Nah, sampai yang paling tinggi namanya guncangan zulzilun. Kalau melarat tuh kekurangan, masuk kepada hati, ya kan penderitaan. Kalau keguncangan tuh udahlah kurang, udahlah hati, sampai bab ancaman. Nah, itulah zulzilun, lengkap dia. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah pertolongan Allah datang? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, aneh ayat ini. Ternyata solusi daripada setiap ujian dalam hidup kita itu sebenarnya jaraknya antara dengkul dan sejadah. Nah, ya kan? Gimana kita dekat sama Allah? Tidak ada lain saat kita menyembahnya. Disitulah kita terasa dekat, kawan-kawan. Di saat seorang hamba sedang sujud kepada Allah, disitulah saat dia merobohkan egonya, menundukkan, ya Allah, tak kuat lagi ya Allah. Engkaulah super pertolongan. Nah, maka di atas takwa, jadi pertama kita sepakati bahwa semua saudara-saudara saya di sini punya kesamaan. Kita sama-sama ingin masuk surga. Kita sama-sama ingin masuk surga. Lalu, maka dalam perjalanan ini, Allah akan turunkan cobaan. Apa yang dibutuhkan dalam cobaan itu adalah pertolongan. Nah, kesalahannya adalah seseorang, ya kan? Saya gini ya. Apa yang dibutuhkannya adalah pertolongan dari Allah. Maka dia akan diizinkan lewati cobaan. Kesalahannya banyak orang adalah, ya kan? Dia mengandalkan akal, melupakan iman, sehingga seringnya minta tolong dengan makhluk. Minta tolong. Coba teman-teman lihat peristiwa Zulzilun. Ancaman yang dialami Nabi Musa. Kira-kira siapa yang nolong Nabi Musa waktu itu? Adakah makhluk-makhluk yang lain nolong Musa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Satu-satunya Allah yang belah lautan. Ketika Nabi Ibrahim kebakar, tidak ada. Nah, maka buat yang sedang pada episode ini, ya kan, yang butuh pertolongan, saya ingin sampaikan ada satu ayat Al-Quran yang bagus sekali untuk dicoba, yaitu surah Al-Had ayat 78. Nah, Allah berfirman di sini, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, kata Allah, dengan jihad yang sebenar-benarnya. Memang tidak nyaman kadang namanya jihad. Namanya aja jihad, kawan-kawan. Pasti ada pengorbanan di dalamnya. Bisa jadi yang dikorbankan adalah harta, bisa jadi yang dikorbankan adalah perasaan, bisa jadi yang dikorbankan adalah harga diri. Nah, kalau kita belum sampai di level itu, berarti kita belum masuk ke zona jihad yang sebenar-benarnya. Begitu dia. Kalau hari ini kondisi kita masih santai-santai aja, masih makan enak, tidur nyaman, bisnis bagus, orang langsung semua respect, berarti kita belum masuk ke zona jihad yang sebenar-benarnya. Karena semua orang yang jadi itu gini, ada orang juga berjuang, tapi bukan untuk Allah, untuk dirinya, untuk dia punya mobil, untuk dia jadi pejabat, untuk dia punya rumah, untuk dia punya harta. Jadi dia berjihad atau berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah, jadi sebenarnya setiap orang tuh punya energi ini. Yang dimaksud adalah jihadnya di jalan Allah, diniatkan untuk Allah. Nah, pasti ibarat berhabis kalau orang Melayu bilang, pasti kegeser, pasti tidak nyaman gitu loh. Nah, dan lihatlah ayatnya, dia telah memilih kamu. Banyak sekali data ataupun orang yang dapat informasi menghafal itu mudah.
Tetapi kenapa ayah bunda yang dipilih? Kenapa Bunda Titi yang dipilih? Kenapa Pak Muldofar yang dipilih? Kenapa Bu Heni, ya kan? Bu Aida yang dipilih Allah? Kenapa Bunda Ayudia yang dipilih Allah? Itu bukanlah sebuah kebetulan yang tadi Ustazah Siti sampaikan. Allah punya rencana dalam kehidupan ayah bunda semuanya. Oke, jadi kita nih 299 yang dipilih Allah pada malam hari ini bukanlah orang sembarangan, orang yang pingin Allah tawarkan. Allah bilang, aku udah pilih kau ya, dan aku janji tidak akan ada kesusahan untukmu dalam agama. Tapi ya Allah, ini kok saya hijrah kena fitnah, ini kok saya ikut pengajian malah dimarahi sama suami, sama anak sebagainya. Karena namanya ujian, kata Allah. Kalau kau betul cara meresponnya, nanti aku yang akan merubahnya. Maka ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu, dan begitu Al-Quran ini agar Rasul menjadi saksi atas diri kamu, agar menjadi saksi atas segenap manusia. Maka fokus saja, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah, karena dia pelindung dan sebaik-baik pelindung, sebaik-baiknya penolong. Nah, maka yang sedang butuh pertolongan, rumusnya adalah sungguh-sungguh jihad di jalan Allah. Artinya sungguh-sungguh diberbuat nih. Oh, mampunya cuma hafal, sungguh-sungguh hafal. Oh, mampunya ngajar, sungguh-sungguh ngajar. Mampunya sedekah, sungguh-sungguhlah sedekah. Begitulah dia. Lalu dia laksanakan sholat, mampunya, plus bayar zakatnya, maka hadiahnya kata Allah, pelindungan dan pertolongan. Nah, inilah rumus kehidupan yang sudah Allah bocorkan di Al-Quran. Wahai saudara-saudara saya semuanya. Maka tinggal tanyakan diri, sudahkah di detik ini saya sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah? Nah, banyak orang minta perlindungan dan minta pertolongan, tetapi dia hanya beriman sebagian. Ada ayat tuh dia berimannya di tepi gitu loh kawan-kawan. Berimannya di tepi. Nah, dan dia jadi kalau hari ini ayah bunda belum merasakan berkorban di jalan Allah. Nah, belum berkorban di jalan Allah sama dengan belum berjihad. Itu berarti jihad itu sama dengan kapan itu terjadi? Ketika kita berkorban. Sama dengan jihad. Begitulah dia. Maka ketika ada pilihan mana yang dahulukan antara urusan Allah dan urusan pribadi kita, tetap urusan Allah. Ayah bunda yang rahmati Allah. Nah, jadi saya banyak menjumpai orang tuh semangat ngaji, tapi kok tidak bertumbuh-tumbuh. Kenapa? Karena jangan kita kegeeran, kita sudah ngaji baca Quran setiap hari, lalu kita berharap, ya Ustadz kok tidak datang rezeki ya Ustadz ya? Kok tidak datang pertolongan ya? Kok tidak datang kasih sayang Allah ya? Padahal syaratnya sebagaimana orang masak telur dadar. Kok telurnya anyep ya? Ya nggak pakai garam, anyep lah telurnya. Nah, kok udah sholat, udah zakat, udah ngaji kok nggak ada pertolongan ya? Iya, kita belum sungguh-sungguh berjihad di jalan Allah. Nah, itulah pesannya yang bunda rahmati Allah. Dan ketika kita sudah memilih jalan jihad, tidak usah khawatir. Nanti Allah yang mudahkan jalan. Kata kunci dia dulu, Ustadz kami ini umur udah 50 tahun, 60 tahun. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Tak ada lain. Ya, kalau oma-oma yang lain sibuknya dilayani, bunda-bunda coba belajar melayani. Tetap melayani. Ganti. Jadi jihad itu sesuai dengan rasio yang selalu melayani ngapain?
ngajarkan cucu, ngajarin tangga, bikin. Yuk, saya wakafin waktu untuk ngajarin ikro. Itu udah jihad level oma-oma. Level ini itu udah bagian jihad daripada dia. Oke. Yang punya rumah, jihadnya apa? Nah, pinjamkan rumahnya untuk Allah dengan buka rumah Quran. Yang punya harta melimpah, jihadnya apa? Lepaskan hartanya dengan berwakaf. Yang punya ilmu, ajarkan. Nah, yang punya waktu, sisihkan waktu, punya tenaga, bantu orang. Tadi ada santri tanya ke saya kan, pas jalan berdua. Abi kata dia, Ustadz-ustadz di pondok itu kadang cerita. Saya itu juga heran ngelihat Abi ini kan bukan lulusan pondok. Abi juga belum arti tidak bertitel MA atau LC. Tapi kok justru orang-orang ustadz-ustadz yang pimpinan-pimpinan pondok besar datang belajar ke Abi. Akhirnya saya dalam merenung sejenak, lama sih merenung, takut salah jawab gitu ya. Ya kan, takut salah jawab. Terus saya bilang, ternyata Allah sudah sampaikan di Quran, wahai anakku, saya bilang, wahai santri, di surah Al-Isra ayat 7. Jika yang antum lihat, jadi saya jawabnya gini, buah rambutan yang kita makan, buah durian yang kita makan hari ini, itu bukan karena panen tadi, ditanam tadi pagi, tapi itu adalah buah-buah yang sudah dibangun, ditanam ratusan tahun yang lalu. Bahkan yang menanam buah itu juga bukan insinyur perkebunan. Nah, ternyata tak butuh insinyur perkebunan untuk menanam buah. Tak butuh insinyur pertanian untuk menanam padi. Nah, bahkan banyak insinyur pertanian, insinyur perkebunan, ya kan, jurusan perkebunan, rekayasa teknologi pangan, bahkan tak menanam. Berarti kita bisa menanam buah itu karena titel atau karena ada perbuatan, kawan-kawan. Mana yang benar? Karena titel atau karena perbuatan kira-kira? Karena ada Ada yang bertindak. Maka ayah bunda rahmati Allah, saya mengajak ayah bunda ini, ya kan, jangan berkecil hati. Semua dia kan perintah berjihad itu bukannya untuk ustadz, bukannya untuk kiai. Nah, jadi saya bilang, saya tak tahu apa yang saya kerjakan. Pokoknya sejak dulu, sejak saya bertobat, sejak saya belajar, sejak saya ngaji sekitar 12 tahun yang lalu, ya kan, saya tuh percaya aja, kalau nanamnya kebaikan, pasti dibalas kebaikan. Berbuat baik berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jangan berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Oke, jadi ayah bunda yang rahmati Allah. Nah, bisa jadi tuh, saya bilang sama santri tadi kan, saya tidak tahu apa yang saya kerjakan di masa lalu. Yang penting rumusnya satu, peduli. Saya belum punya harta yang banyak, belum bisa sedekah yang banyak, saya bantu tenaga sama kawan. Saya belum punya harta yang banyak, saya bisa bertukar ide sama orang-orang tersebut. Dan akhirnya, apa yang dikerjakan tuh, hari inilah Allah balas seperti itu dengan balasan yang sempurna. Nah, maka awal daripada berjihad sungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh dulu berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan. Banyak kata kunci kebaikan itu adalah perbuatan yang kita lakukan itu bisa mengajak orang tambah beriman dan tambah dekat sama Allah. Itu passwordnya. Perbuatan baik yang kita kerjakan. Jadi awal daripada jihad itu ya berbuat baik. Nah, apa indikator perbuatan baiknya? Yaitu jadi wasilah mengajak orang tambah dekat dan tambah ingat sama Allah. Tambah percaya dan tambah jatuh cinta sama Allah. Berarti benar. Karena ada juga orang yang berbuat baik justru mengarahkan kepada keburukan dan kemaksiatan yang membuat Allah malah membencinya. Begitu ayat bunda. Nah, malam hari ini saya tidak akan banyak berbicara, cuma menyampaikan ayat ini. Saya ingin di waktu tersisa 15-20 menit kalau ada yang muda yang mau bertanya, mau ini silahkan. Jadi saya ingin tanya, ada yang mau cerita enggak? Apa yang dirasakan setelah belajar menghafal Quran saat ini? Apa yang dirasakan secara waktu, kesehatan, setelah meluangkan waktu hari menghafal Quran? Ada yang mau cerita? Silakan. Begitu pesannya surah Al-Isra surah Al-Isra, surah Al-Had, surah kedua-dua ayat 78. Karena gini, tak semua orang yang dipilih Allah untuk menghafal Quran.
tandanya ayah bunda ini sudah masuk kampus, sudah dapat kesempatan masuk kampus, tapi masuk kampus saja belum cukup, harus praktekkan agar bisa wisuda. Nah, harus kerjakan tugas. Nah, sama, tidak semua orang bisa terima di UGM, keterima di UI. Tapi keterima saja belum cukup kalau dia belum menjalankan perkuliahan sungguh-sungguh. Setelah dia sungguh-sungguh lah, baru dia dapatkan balasan, dapatkan gelar, dapatkan networking. Begitu ayah bunda. Dari mana mulai jihad? Mulai dari berbuat baik. Macam mana cara berbuat baik? Biarkan hati ayah bunda menuntun. Pastikan dalam satu hari itu ada perbuatan baik yang kita kerjakan yang ada bermanfaatnya buat banyak orang. Begitu dia. Baik, silakan. Saya ingin wisuda kali ini memberikan ruang untuk ayah bunda. Kalau ada yang mau bertanya, ahlan wa sahlan. Ayah bunda bertanya, Quran menjawab. Nah, begitulah tema malam hari ini. Kalau tidak ada, saya nanya berarti. Ada yang tanya? Wah, Nanya Ustaz. biasanya kalau tanya harus tawadu semuanya. Menunduk, entah ngantuk, menunduk takut ditanya. Nanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali paparan Ustaz, menginspirasi saya yang baru belajar untuk lihat Ustaz. Karena saya sudah lama sekali menginginkan punya rumah Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah juga saya sudah mendaftar untuk bergabung di rumah ini untuk membuka rumah Quran Ustaz. Ya. Walaupun saya belum menguasai ilmunya, karena saya masih juga belajar, tapi saya punya keinginan kuat ingin mengajarkan ya di lingkungan saya sendiri gitu, anak-anak tetangga agar bisa merasakan juga belajar Quran sebagaimana saya belajar di MIM gitu Ustaz. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah tidak menjadi pertanyaan gitu Ustaz, karena saya belum belum cukup ilmu tapi juga mau mengajarkan kepada orang lain gitu Ustaz. Itu aja yang ingin saya tanyakan. Jazakallah khairan. Boleh tanya, Pak Ustadz? Mic-nya Ustaz. Baik, kalau Rasulullah itu menunggu 30 juz selesai, ayat Quran itu turun, baru mau mengajarkan, maka kita tidak akan kenal sama Islam. Kalau guru-guru di kampung kita itu, ya kan, nunggu punya sanad dari Mesir ataupun dari Madinah, baru mengajar Quran, jangan-jangan kita tidak kenal huruf-huruf Quran. Bukankah kita dulu, ya kan, kita ini bisa kenal huruf alif, ba, ta, itu bukan karena guru-guru yang bersanad, tapi guru-guru kampung, betul? Dan kita tidak pernah mempertanyakan kapasitasnya apa. Nah, maka, karena dia cuman, yang penting dia paham. Bahkan, guru saya teringat juga, guru-guru kampung saya tidak pernah ngajarin tajwid, tidak pernah ngajarin fasoha, tidak pernah ngajarin panjang pendek, tapi ngajarin huruf. Itu saja berarti buat saya gitu loh, Bunda. Nah, maka, ayat Qurannya kan adalah bukan ayat Quran, hadisnya adalah sampaikanlah satu ayat. Yang pertama, yang kedua, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, ya kan? Dan sebaik-baiknya aktivitas atau pekerjaan adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau yang Bunda ajar adalah orang-orang tua, ya mungkin jadi masalah. Tapi ketika yang Bunda ajar itu adalah orang yang mungkin masih anak-anak, kenal huruf saja belum. Nah, itu alhamdulillah, tidak apa-apa seperti itu. Nih, satu video inspirasi saya tunjukkan ya.
biar jadi penyemangat. Mungkin sebagian udah pernah nonton, sebagian belum. Ini dia. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Udah الرحيم keluar suaranya. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bentar. Ada satu video inspirasi yang Masya Allah, Tabarakallah. Hmm. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh, boleh. Sambil nyimpen video ini, silakan. Ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Saya kepengen tahu indikasinya Mm-mm, atau ciri-cirinya yang membedakan mana itu dicoba oleh Allah mm-mm. dan itu diasap oleh Allah. Oke, Indikasinya itu apa? Beda-bedanya itu apa? bagus pertanyaan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Salam barakatuh. Jadi di Quran itu ada bedanya. Ujian sama ajab itu dua hal yang berbeda. Kalau ujian, Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan uji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta Ya, jiwa. Baqarah. Nah, dan kalau dilihat diteruskan, sampaikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang apabila dapat musibah, dia berucap innalillah. Terus, Hmm. siapa ke orang yang mengucap innalillah itu? Mereka yang apabila ditimpa, mereka memperoleh ampunan, rahmat dari Tuhannya, dan mereka dapat petunjuk. Jadi, ujian itu, ujian itu dari Allah. Tujuannya naik kelas. Karena setelah lulus diuji, dapatnya hadiah. Nah, Ya. lalu bedanya sama azab, azab tuh surah 32 ayat 21. Mhm. Surah 32 ayat 21. Pasti kami timpakan siksa kepada mereka di dunia sebelum yang di akhirat lebih besar agar mereka kembali. Jadi Allah bilang Allah tuh pasti timpakan kesusahan. Kenapa ditimpakan? Karena di surah 4 ayat 79 Allah sebutkan yang baik-baik yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Tapi keburukan yang menimpamu itu karena kesalahan dirimu sendiri. Nah, maka kalau azab itu karena manusia. Allah tak pernah punya niat langsung mengazab manusia. Tujuannya agar kembali. Nah, kalau ujian tetap ada dua bentuk ujian tadi itu kan. Jadi tak selamanya ujian itu adalah keburukan, kebaikan juga ujian. Setiap manusia pasti mati. Kami akan uji manusia. Ya. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Ya. Oke, jadi kalau di sini bentuknya ada ujian buruk, peristiwa buruk, peristiwa baik. Tapi kalau azab itu pasti peristiwa buruk jadi ya. Mhm. Lantas apa indikatornya? Indikatornya orang yang jelas dia yang paling tahu. Kalau dia sedang taat, kalau dia sedang taat, lalu tiba-tiba datang peristiwa buruk, itu namanya ujian. Tapi kalau dia sedang maksiat, ya kan?
dia pakai riba, dia makan rezeki yang haram, tiba-tiba anaknya jadi narkoba, itulah azab. Iya, Nah, iya. begitu gambarannya. Dan kecenderungannya kalau ujian itu waktunya singkat. Namanya ujian, sekolah 3 tahun. Tapi kalau azab, cenderung agak lama. Di laundry dulu sama Allah, dibersihkan. Nah, secara waktu. Kalau ujian, orangnya tuh berarti dia sedang taat, maka dia tetap tenang. Kalau ini gelisah. Iya. Nah, karena indikator hati itu adalah sesuatu yang original. Tidak bisa dipungkiri. Mohon maaf ya, kita tuh kalau bohong, pasti berdebar jantung. Tek, 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 tek. Makanya ada tes kejujuran. Seseorang tuh, kalau dia habis marah, kesal, dongkol, pasti juga berdebar. Nah, itu hati tidak bisa dibohong, Pak. Nah, lalu orang yang sedang taat, dia sedang ngaji. Kita lihat mah guru-guru kita kena fitnah ke, kena laporkan polisi ke, tidak masalah, tetap tenang dia. Kalau nonton film Buya Hamka, dia tetap tenang di penjara, bahkan menuliskan tafsir-tafsir Al-Azhar. Nah, itu ujian, beda sama azab. Begitu, Pak. Indikator yang tampak adalah hati. Kalau azab, gelisah, ujian, tenang. Begitu dia. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ada lagi? Tadi Bunda Maimunah gitu ya, Bunda. Praktekkan saja dulu, tidak apa-apa. Bikin di samping rumah, garasi rumah, bikin spanduk, belajar mengenal dan menghafal Quran setiap ba'da asar. Udah, jalan aja. Nanti Allah yang ajarkan. Karena ada rumusnya, mengajar maka diajarkan Allah. Ustadz, kalau ujian terulang dan terulang lagi seperti itu, berarti belum lulus ya? Benar, Bunda Kulsum. Tidak lulus. Berarti cara responnya salah. Gitu ya. Maka carilah jawabannya di Quran. Gimana cara meresponnya? Quran menjelaskan. Oh, kok ujian fitnah melulu ya? Gak kelar-kelar nih difitnah orang. Oh, karena kita menjawabnya membalas. Padahal Quran mengajarkan di surah An-Nur ayat 11, kalau ada yang fitnah, maka sesungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kau pikir berita buruk itu adalah buruk bagi kamu. Nah, setiap orang dari mereka akan dapat balasan. Nanti Allah yang balas. Ayat 12-nya, orang-orang mukmin itu hendaknya tetap baik sangka. Jadi, ketika berita bohong itu datang dan berkata ini suatu pihak potong yang nyata. Ya, nah gitu deh. Kita pikir ujian kekurangan finansial tuh jawabannya kerja keras kita terus. Ternyata setelah kerja keras, tidak kelar-kelar. Ternyata yang benar adalah kerja ke Allah. Nanti Allah yang akan ketemukan orang-orang yang tepat. Begitu rumusnya. Oke, lanjut Kak Cynthia. Assalamualaikum Ustadz. Salam berkatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangan ini Ustadz qadarullah gitu. Kalau ikut kajian itu Ustadznya atau kiainya itu lagi ngebahas tentang respon. Nah, dan belakangan ini tuh saya berpikir gitu. Segala sesuatu kayaknya kalau yang lagi kita bahas di ayat-ayat Al-Quran itu semua tentang respon gitu Ustadz. Gimana Iya. kita merespon, gimana kita menghadapi apapun itu. Jadi Iya. saya ada berpikir kayak gini Ustadz. Apakah respon itu sama dengan iman? Respon itu bagian dari iman. Jadi kan gini, surah 3 ayat 2. Allah mengatur semuanya. Allahul ilah wal hayyul qayyum. Surah 76 ayat 2. Aku ciptakan manusia dari nutfah, dari mani. Lalu aku kasih dia, aku uji dia. Ya kan? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajina betali faja'alnahu sami'an basira. Jadi memang tujuan manusia diciptakan untuk diuji. Nah, gitu dia. Maka bagaimanakah cara Allah nguji? Maka cara Allah nguji adalah hadirnya peristiwa, kejadian. Hadirnya peristiwa. Orang tuh kadang tuh mikirnya langsung pada ketika lagi bangkrut, ketika lagi sakit itu ujian. Dia lupa. Sebelum bangkrut itu ada peristiwa. Peristiwanya apa? Dia dapat
tawaran kerjasama. Ternyata dalam kerjasama itu ada temannya bilang, ente tuh kalau kerjasama tuh jangan polos-polos bener. Mending ente up lah harga itu. Nah, dia pikir itu tidak dosa. Dia up harga itu, berarti dia salah merespon. Tapi kalau dia tak up, misalkan contoh ya, ada kontraktor bangkrut misalnya, ini sederhana aja, kontraktor bangkrut, utangnya miliaran. Kita tuh berpikir ujian itu pas bangkrut, bukan. Itu hasil ujian. Azabnya sudah. Yang benar adalah sebelum itu. Ketika dia lagi mau bangun bangun ada tender, ya kan teman-temannya bilang mana ente bisa jadi kontraktor polos-polos. Ente aja lah tuh ke para pemegang pemberi proyeknya karaoke, ada lulus dia. Nah gitulah Kak. Jadi peristiwa dari bangun tidur sampai tidur itulah ujian. Nah, bagaimana kita dikatakan lulus tergantung cara kita mengambil keputusan atau merespon daripada peristiwa yang Allah datangkan. Nah, dipitnah orang mampu balas, dia tak balas, berarti responnya lulus, surah 5 ayat 45. Ya kan? Diajak orang mendekati zina, teman-temannya karaoke, dia malah keluar, dia malah balik, berarti dia lulus, surah 17 ayat 23 untuk tidak mendekati zina. Nah, itulah respon yang benar. Memang ya. Jadi masalahnya ujiannya per detik Kak, setiap saat. Nah, kenapa juga baik ujiannya per detik, ancaman dari iblis juga per detik. Itu kenapa kita harus pegang terus kunci jawabannya yaitu Al-Quran. Itu kenapa kita harus dekat terus dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita mampu menjawab peristiwanya dengan jawaban yang Tuhan kita mau. Sama-sama tinggal di surga, sama-sama diusir karena berdosa. Yang satu tak mau sujud, yang satu melanggar makan buah. Beda jadi respon. Iblis tak mau minta maaf. Sedangkan Nabi Adam minta maaf. Beda respon. Sehingga ujiannya sama. Ujiannya ujian ketaatan. Dan dua-duanya tidak lulus. Tapi kabar baiknya Nabi Adam meresponnya benar. Sementara Azazil salah tetap menantang Allah. Gitu Kak Cynthia. Nah, maka hati-hati dengan peristiwa kehidupan. Salah satu cara terbaik untuk bisa selamat dalam menyikapi peristiwa yaitu besarkan kesabaran. Tidak semuanya langsung segera diputuskan atau reaksioner. Kalau tak ngerti, buka dulu kunci jawaban. Gitu lah dia. Sip. Baik, ada lagi? Bisa kalau khair. Sama-sama. Ya, tanya Ustadz. Ye. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bunda Leni. Iya Ustadz, ini nanya ini Ustadz. Contohnya Ustadz ya, kita kan ini udah sholat gitu ya Ustadz ya. Udah Ya. ngaji, udah ikut hafalan juga gitu. Tapi terkadang kita masih mau berbuat dosa gitu kan Ustadz. Belum sempurna untuk menjauhi semuanya gitu ya. Itu namanya ujian, cobaan atau gimana Ustadz? Cobaan ujian itu sama ya Ustadz ya? Ujian cobaan sama. Yang Iya. beda kan ada 3 peristiwa. Yang satu, yang tadi tuh, satu ujian. Yang satu azab. Nah, yang ketiga namanya ancaman. Nah, Jadi yang oke. disebutkan tadi itu Ustadz termasuk kemana itu Ustadz? Ancaman dari iblis kan. Iblis kan bilang, surat 7 ayat 16. Karena engkau telah hukum aku sesat. Maka kata iblis, pasti aku akan datangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, dari kanan dan kiri. Dan engkau akan temukan orang-orang lebih banyak dan bersyukurnya. Nah, maka kenapa orang yang makanya tidak ada jaminan hidayah, hidayah itu mahal, tidak ada jaminan dia sudah gelar haji, hafiz Quran. Ya jangankan mereka, Nabi Adam yang jelas-jelas Nabi aja kesungkur juga dari surga. Apalagi kita ini yang bukan Nabi, potensi dosanya banyak. Nah maka bahkan iblis sudah deklarasi dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu mengerikan. Dia tak bisa goda kita dari pintu riba, dia goda kita dari pintu lalai. Tak bisa goda pintu kita dari rajin baca Quran, dia goda kita. Malas Quran udah lewat, dia goda kita dari ghibah, ngomongin orang. Begitulah kerjaan iblis. Nah Jadi maka untuk menghindarinya Ustadz itu gimana Ustadz? itulah kenapa Allah sebutkan di surah 61
ayat 10. Surat 62 ayat 10. Sedangkan ketika orang sholat, dia tuh akan fokus untuk tidak bermaksiat. Karena sedang menyembah Allah. Padahal sebenarnya menyembah Allah itu bukan hanya saat sholat. Setelah sholat laksanakan, silakanlah beraktivitas di muka bumi ini. Bertebaranlah untuk cari karunia. Maka kata Allah, banyak-banyaklah ingat aku agar kau beruntung. Artinya, Kak Bunda Leni, ketika kita setelah sholat, fokus. Kalau kan apa sih zikrullah kalimatnya? Banyak-banyaklah ingat aku. Fazkurullah kasiran. Ya kan, min fadli wazkurullah. Banyak-banyaklah kasiran. Ingat aku. Bukan hanya ingat lagu, tapi banyak-banyak. Jangan lepaskan hati dan lisan kita untuk lalai dalam mengingat Allah. Maka mustahil ketika Bunda sedang mengingat Allah, orang ajak maksiat Bunda mau. Nah, bawa Quran kemana-mana, pakai tasbih zikir, zikir terus. Diajak ngegibah, itu auto respon, malaikat bisikan. Itu salah tuh Leni. Gitu dia. Tapi ketika kita cuma ingat Allah lewat sholat, lalu kita melupakan Allah saat kita di pasar, maka kita akan jadinya akhirnya nafsu belanja. Akhirnya kalau kita sebagai penjual, kita tidak jujur. Karena kita pikir Allah itu cuma ada saat di sholat. Padahal Allah itu 24 jam. Nah, pertama pahami tadi, setan ada di mana-mana kan ancaman tadi. Maka banyak-banyak ingat Allah, maka dia akan hadirkan keberuntungan. Salah satu keberuntungan adalah perlindungan dari Allah. Gitu deh. Dan itulah kenapa banyak zikir istighfar, banyak zikir minta ampun, dan banyak zikir minta perlindungan dari Allah daripada ancaman iblis. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini dia. Ya Tuhanku, aku berlindung dari bisik-bisik setan. Dan aku berlindung daripada mereka mendatangiku, mendekatiku. Ada kalau setan tak mendekati, maka tersisa Allah dan para malaikatnya. Kalau Allah para malaikat tersisa, maka yang hadir cuma kebahagiaan model ini. Bagi itu dia. Sip. Kata kuncinya, Fazkurullah katsir, banyak-banyak ingat Allah. Habis ngaji dari subuh ke zuhur, selesaikan 2 lembar. Dari subuh zuhur ke asar 2 lembar lagi. Asar ke maghrib 2 lembar. Maghrib ke isya 2 lembar. Pas 1 juz sehari. Punya target zikir istighfar 100 kali, 200 kali, sholat 200 kali. Maka kita tak sempat mikirkan yang lain. Karena orang setan itu cenderung menggoda atau memperdaya manusia yang sedang sendiri dan lemah. Oke. Maka dialah akan terpedaya. Tapi kalau dia sedang terus berjamaah, kuat, dan terus ingat Allah, maka insya Allah dia akan dapat dalam perlindungan Allah. Gitu, benar ya. Jangan sampai kita masuk golongan STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Oke, ada lagi? Bagaimana merespon ujian Ustadz? Kadang-kadang bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Quran. Maka, nih jawabannya. Ya kan? Surah 13. Surah 3. Ayat 128. 138. Inilah Quran, keterangan yang jelas. Semua manusia, mau dia kafirkah, muslimkah, berimankah, bertakwakah, menjadi petunjuk dan pelajaran. Maka sering-sering baca Quran plus terjemahan. Biar paham, baca Quran plus terjemahan. Nah, begitu dia. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau Ya. tanya Pak Kiai. Ya, silakan. Saya kan di sekolah, alhamdulillah sebagai diamanahkan sebagai guru. Nah, tapi ada tugas itu BPK kayak gitu. Sedangkan saya juga ilmu Al-Qur'annya masih sedikit gitu. Makanya ya apakah dosa gitu? Mungkin saya salah atau gimana? Makanya saya tuh pengen belajar tapi hari ini atau saya tuh mengemban untuk mempelajari anak-anak baca Quran gitu. Saya dosa enggak nih? Soalnya saya kan tajwidnya belum lancar, setidaknya gitu. Pakai gimana tuh? Maka Apa berhenti dulu atau gimana? enggak, maka kan tergantung.
ketika Bunda pun sudah dalam paralel untuk belajar Al-Quran, ya kan? Berarti Bunda sebenarnya mengajar itu adalah latihan belajar. Gara-gara kita ngajarkan lah, mau nggak mau kita belajar jadinya kan? Iya, siap. Terus kalau kita berhenti, kita mau menyetop amal soleh. Nah, maka saya sering sampaikan kawan-kawan, saya pun masih banyak kurangnya. Kita sama-sama coba yuk, sama-sama praktek yuk, begitu caranya. Karena kalau karena bergeraklah dulu, nanti Allah yang menyempurnakan. Jangan nunggu sempurna baru bergerak. Karena akhirnya jadi pintu masuk setan untuk bermalas-malasan. Begitu Bunda. Nah, siap, Kalau siap. paling tidak mereka paham, tahu arti, tahu apa hurufnya, ngerti, itu udah dapat pahala kebaikan. Berarti tinggal tajwidnya pelan-pelan. Kalau mohon maaf, nunggu orang yang bersanad ngajarin, kita nih rasa-rasa tidak bisa kenal Quran kayaknya. Karena zaman dulu, 20 tahun yang lalu, zaman saya kecil, tak ada orang-orang bersanad. Jarang, langkah gitu ya. Nah, toh guru-guru saya juga dulu tetap mengajarkan. Akhirnya muridnya sekarang juga punya inisiatif untuk terus mengupgrade pengetahuan Qurannya. Nah gitu Bunda Eli. Tapi biarkanlah Allah yang akan mempertajam pengetahuan mereka tentang Quran. Yang penting tugas Bunda Eli, anak-anak sekarang kita belajar Iqra 1 ya, Iqra 2 ya, tidak apa-apa, itu aja dulu. Sip? Takut dosa gitu saya Ya. Justru Siap. kalau takut nanti Allah yang ngajarkan. Kalau takut dosa justru jadi dosa. Takut dosa tuh maksudnya jadi kita nggak ngapa-ngapain. Karena itulah kesalahan setan. Hore, Elia nggak jadi ngajar Quran, anak-anak nggak belajar Quran, keburu meninggal nanti kita, tak punya amal. Gitu dia. Sip, lanjutkan. Yang penting punya ruang belajar hari ini. Tanya Ustadz. Sampai sama-sama, silakan Bunda. Iya, begini Ustadz, pernah saya ada undangan untuk masjid ke masjid, tapi saya lupa waktu itu saya membaca Al-Quran mulai subuh sampai jam 10, sedangkan undangannya jam 8. Itu cobaan dari syaitan atau gimana Ustadz? Saya kurang tahu. Ulangi. Undangannya saya dapat undangan untuk berangkat ke masjid, acara Habib gitu. Ya. Ketika itu saya waktu itu membaca Al-Quran dari mulai subuh sampai jam 10 siang, nggak sadar kalau itu hari yang ditentukan untuk hadir di undangan tersebut. Ya. Terus itu gimana Ustadz? Itu godaan syaitan atau terlalu nyenyak dalam baca Al-Quran atau gimana ya Ustadz? Tidak. Jadi baik Bunda Dwi, ketika ada sebuah kegiatan yang sama-sama baik di dalamnya, maka tak ada yang salah. Yang penting dua-duanya bernilai kebaikan. Nah, yang mahal itu adalah, jadi kenapa kok jadi saya terlenakan? Bunda sedang menikmati bacaan Qurannya, sehingga lupa sedang berdua-duaan sama Allah, sedang nikmat. Gimana sih? Orang tuh sedang nikmat makan, mertua lewat aja nggak kelihatan. Begitulah dia. Nah, ya kan? Karena indikatornya nikmat dalam beribadah itulah puncak tertinggi. Belum tentu ketika perjalanan ke sana bisa jadi sengaja Allah lupakan, Allah lalaikan, khawatir kalau ada perjalanan ada apa-apa. Nah, selama kita dalam pekerjaan Quran, pekerjaan kebaikan, maka ya kan Allah itu adalah karena Allah punya satu kalimat di Quran namanya ini, fa'allul lima yurid. Maha kuasa berbuat yang dia kehendaki, suka-suka dia. Begitu Bunda, kecuali tadi Bunda sibuk arisan, Bunda sibuk ke pasar, nah itu dilalaikan. Tapi kalau juga sedang baca Quran, maka berarti saudara sedang menikmati berduaan sama Allah. Insya Allah itu baik. Nah, silakan lanjut. Tanya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya lihat Ustadz setiap ada yang bertanya gitu ya, Ustadz bisa ambil ayat-ayatnya gitu Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz biar bisa seperti itu? Dikala kita punya masalah, kita bisa buka ayat sekian itu gimana Ustadz? Ada linknya atau gimana Ustadz? Masya Allah.
Bunda orang ke-789 yang bertanya. Bunda Nelda. Jadi gini konsepnya dulu. Pernah dengar nggak penghafal Taurat? Belum Ada? Ustaz. Pernah Ya, dengar penghafal Injil ada? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. ada. Nah, tapi kenapa banyak orang bisa hafal Quran dan hafal hadis? Dikarenakan sebenarnya bukan menghafal. Tetapi ketika manusia itu diciptakan, ini kata guru Quran saya, itu tuh kita sudah diinstal dengan Quran. Nah, itu Allah sudah sebutkan, maka di akhir zaman nanti Imam Mahdi itu cuma 1 malam saja ngafal Quran. Nah, bahasanya gini, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkannya. Kan gini, perintahnya Muhammad, jangan kau baca Quran itu cepat-cepat untuk menguasainya. Tenang aja Muhammad, nanti aku yang masukkan Quran ke dalam dadamu, kata Allah. Nah, gimana caranya? Setelah kami selesai bacakannya, ikutilah bacaan itu. Dan kami yang akan menjelaskan. Jadi Allah yang kasih kepahaman. Dulu, Bunda, 5 tahun yang lalu saya juga kagum melihat guru saya, melihat Ustaz Ali Hidayat. Terus saya berniat dalam hati, ya Allah, izinkan aku juga punya kepahaman Quran demikian. Jadi bukan saya hafal, ini ayat-ayat itu seperti dia berjalan di kepala. Masya Allah. Nah, seperti berjalan di kepala, lompat sana, lompat sini. Dan begitulah Quran. Ada perbedaan hari ini di pondok pesantren pada umumnya dengan belajar Quran yang zaman Rasulullah. Kalau pada umumnya, akhirnya, kenapa sih Quran itu acak? Karena itulah menunjukkan kehebatan Allah. Coba lihat, kalau Quran itu runut, pembukaan, pendahuluan, pengantar, isi, pembahasan, kesimpulan, itu namanya skripsi, bukan Quran. Oke. Nah, karena acak, itulah Quran dan itu menunjukkan buatan Allah. Nanti seiring Bunda Nelda makin intim dengan Quran, makin banyak peristiwa hidup yang dijalani dan selalu diniatkan untuk dikaji dengan Quran, di ayat-ayatnya akan melekat jadinya. Jadi kalau ditanya kenapa? Pertama, syarat nomor satunya bersihkan hati. Allah sudah sebutkan, jadi Quran ini juga sebagai indikator orang tuh hati bersih apa enggak sih? Surah Al-Waqi'ah ayat ke-69. Ayat 79. La yamas, kan gini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan Allah. Jadi salah satu bersihkan hati. Orang yang punya penyakit iri, dendam, dengki, dongkol, hasad, rayu, ujub, dan semua, maka Quran sulit masuk ke dalam hatinya. Nah, oke. Maka kalau orang punya penyakit hati, tes ya, pasti dia berantakan buat hafal Quran. Lalu setelah bersihkan hati, apa indikator orang bersihkan niat? Dia tak mau ikut campur urusan orang, tak mau ribut, tak mau heboh-heboh. Yang kedua, apa ya? Kalau bahasa itu intim, lebih dekatlah dengan Quran. Intim dengan Quran. Yang ketiga, lewati banyak peristiwa. Nah, karena sejatinya Quran dahulu ya kan turun itu berdasarkan peristiwa. Oh, ada yang zina turun ayatnya. Oh, ada yang bohong turun ayatnya. Sehingga ayat itu melekat mudah. Dan hidup ini kan cuma pengulangan. Saya ngomong ini nih, jadi apa yang bunda-bunda ngaji, itulah yang saya ngaji 8 tahun yang lalu. Begitu aja cerita kehidupannya, muter-muter aja. Masalah penyakit lah, masalah hutang lah, masalah keluarga lah, masalah rumah tangga lah, masalah pekerjaan lah, masalah hutang piutang. Dan ya udah, karena sejak 7-8 tahun yang lalu begitu aja muter-muter ayatnya, akhirnya Allah izinkan dikasih sedikit kepahaman, masih banyak kurang. Dan kabar baiknya, kalau dulu saya 7 tahun yang lalu melihat guru saya, Masya Allah, kagum, ya kan, nah maka semoga 2-3 tahun ke depan, dengan kita terus berjamaah kayak gini, bukan hanya Bunda Nelda, tapi semua keluarga besar MIM, Allah izinkan punya kepahaman Quran. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi Quran itu sudah ada, Quran sudah ada di hati Bunda. Tinggal diupload apa enggak. Nah, supaya nguploadnya bersihkan hati. Yang kedua intim. Yang ketiga lewati banyak peristiwa. Yang keempat sering-sering ajarkan sehingga dia jadi ngupload. Tadinya download. Nah, sekarang upload Qurannya.
dan cara sering berbagi, sering ajarkan. Begitu. Oke, terakhir silakan. Rasa sudah. Ustaz. Ya. Tanya Ustaz. Tadi Ustaz katakan bahwa indikator dari berbuat baik itu mengajak orang mendekat dan dekat kepada Allah. Dan, itu loh Ustaz, kan mengajak orang itu kadang apa ya Ustaz, ada yang menolak, diajak, ada yang langsung. Terus bagaimana kita Ustaz sekarang kadang timbul dongkol juga Ustaz, sudah diajak-ajak nggak mau itu pun terjadi pada keluarga Ustaz. Ya. Malah teman-teman itu yang lebih mudah diajak daripada keluarga. Bagaimana? Betul. Oke, maka apa yang Bunda sampaikan sudah dicurhatkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Wahai Allah, gimana nih paman aku nak masuk Islam? Wahai Muhammad, fazakir innama anta muzakir. Berilah peringatan. Sesungguhnya engkau cuma pemberi, hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tugas engkau wahai Muhammad, tugas engkau wahai para hamba-hambaku, cuman berdakwah, cuman menyampaikan. Tugas hidayah bukan tugasmu, jangan ikut campur ya. Begitu dia Allah tegaskan lagi surah Al-Qasas ayat 56. Sungguh kau Muhammad tidak akan dapat beri petunjuk kepada orang kau kasihi. Kau sayang sama dia, meskipun itu saudaramu, kekasihmu, pasanganmu. Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dia lebih mengetahui apa yang mau menerima petunjuk. Jadi tugas yang dicatat Bunda tuh, di Bunda Caca tadi itu, ya kan tugas kita tuh cuma sampai di berdakwah. Hasil urusan Allah. Dan kabar baiknya Allah tak lihat hasil, Allah lihat proses. Kalau buktinya mana? Buktinya adalah Nabi Lut tak berhasil mendakwahi istrinya. Istrinya tetap aja jadi LGBT. Tapi Nabi Lut tetap masuk surga. Nabi Musa tak berhasil mendakwahi Fir'aun. Karena Fir'aun tetap saja akhirnya malah tenggelam dan tidak beriman. Tapi tetap aja Nabi Musa diizinkan masuk surga. Ya kan? Siapa lagi? Nabi Ibrahim tak berhasil mendakwahi ayahnya. Tapi dia tetap aja masuk surga. Jadi tugas kita cuma menyampaikan. Paham di bahwasanya ujian dakwah terberat itu datang dari yang terdekat. Gitulah dia. Mana contohnya? Ibrahim bapaknya ujiannya. Nabi Nuh anaknya ujiannya. Nabi Lut istrinya. Asia Firaun suaminya. Nabi Yusuf kakak adiknya. Itulah rumusnya kenapa cerita orang-orang itu Allah mencontohkan di Quran. Karena ujian terberat datang dari yang terdekat. Begitu rumusnya. Oke. Lanjut lagi. Sama-sama. Bertanya Ustaz. Ya. Mau bertanya Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kan biasanya itu kita belajar itu kita yang fokus kita pelajari itu adalah ilmu ya Ustaz. Sementara perkataan kan biasanya saya mendengar perkataan yang seperti ini bahwa kadang-kadang bahwa ilmu itu dia itu lebih mencintai ilmu daripada dia itu lebih mencintai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Jadi intinya kita itu bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang berakhlak itu sudah pasti berilmu, sementara yang berilmu belum tentu berakhlak. Jadi pertanyaan saya Ustadz, kan kalau kita belajar seperti itu yang kita dapatkan adalah ilmu. Jadi sementara bisa jadi kita tidak bisa melakukan akhlak kita itu masih kurang baik, karena pada hakikatnya kan akhlak harus nomor satu, karena kalau akhlak itu sudah baik otomatis ilmunya juga berjalan. Jadi solusinya bagaimana Ustadz untuk memperkuat supaya kita melakukan akhlak itu setidaknya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, makasih Ustadz. Rumusnya adalah adab dulu, baru ilmu. Nah, jadi gini, mana bukti orang beradab? Insya Allah akan punya ilmu. Tapi orang berilmu belum tentu punya adab. Coba lihat, ini Korun. Sesungguhnya aku diberi harta itu, kata Korun, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, jadi Korun ini orang kaya di zaman Nabi Musa yang mengaku kekayaannya karena dia berilmu. Tidakkah dia tahu, kata Allah bahwasanya telah membinasakan umat-umat sebelumnya?
dan lebih banyak mengumpulkan harta, maka Allah sebutkan kan di ayat 81, maka kami benamkan Korun bersama rumahnya ke dalam bumi. Jadi Korun ini berilmu tapi dihancurkan Allah karena merasa sombong. Jadi ilmu, harta, jabatan itu selevel sebenarnya. Itulah pernak-pernik dunia. Nah, maka adab itu ibarat mangkok. Nah, ilmu ibarat isi. Kalau adabnya benar, maka dia akan berisi lambang orang berilmu. Lambang orang berilmu itu adabnya makin bagus. Indikatornya adab, tidak sombong gitu ya. Lalu bagaimana latihan supaya punya adab? Berguru. Nah, ini dia. Karena hanya mereka yang beradab yang dapatkan ilmu guru. Tapi kalau dia sombong, dia tak mau, makanya sebenarnya fitrahnya pendidikan itu wajib gratis. Nah, kalaupun mau support dengan infak sedekah dan wakaf. Karena kesalahan pendidikan hari ini, kekurangan lah yang lebih tepatnya, berbayar itu sehingga kadang wali santri atau orang tua murid semena-mena merasa sudah bayar, guru diinjak-injak. Nah kan, anak salah gara-gara anak ngerokok ditegur sama guru, malah sama wali santri ditepel, buta mata guru tuh. Heboh kemarin kan. Nah, maka rahasia untuk ngetes kita beradab adalah berguru. Karena nggak mungkin guru tuh menurunkan ilmu kepada muridnya yang kurang ajar. Begitu Kak Ilmar latihan. Sip? Baik Ustaz. Cari Syukran, gurunya. jazakallah Sama-sama. khairan. Oke, terakhir Kak Nur Faizah. Silakan. Silakan Kak Nur Faizah, bisa di-unmute. Belum kedengaran suaranya. Cek atau menuliskan. Oh, tuh adab dan ilmu caranya berguru. Baik, kalau tak bisa nanti silakan di WhatsApp ke Kak Siti ya pertanyaannya. Baik teman-teman, rahmati Allah, tak terasa sudah kurang lebih jam kebersamaan kita, lebih tepatnya 2 jam mengerangkai wisuda. Nah, saya cuma sekali mengingatkan, ayo kita naik level dari penikmat dakwah menjadi pelaku dakwah. Nah, karena beda antara rezeki penonton dengan rezeki pemain. Sudah gimana cara rezeki jadi pemain? Sungguh-sungguh, tadi mulai mengarahkan, mengajar Quran. Ya, langkah pertama nge-share acara ini ke grup keluarga besar, ngajak mereka ngafal, itu sudah bagian langkah untuk jihad sungguh-sungguh. Nah, semoga dengan jihad sungguh-sungguh tadi, sebagaimana Allah janjikan, sebagai jalan untuk kita dapatkan surganya Allah. Mana ayatnya? Terakhir, sebagai statement closing, jihad itu adalah tiket masuk surga. Surah 61, ayat 10. Orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan dagang yang selamat kamu dari azab? Apa itu? Beriman kepada Allah Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Dengan harta dan jiwa. Itu lebih baik. Kamu niscaya akan dapatkan ampunan dan memasukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi hadiah dari jihad sungguh-sungguh itu adalah surga. Jihad bukan perang. Jihad itu berbuat untuk agama Allah. Belum bisa ngajak orang belajar. Udah. Belum bisa ngajar, bantu program belajar dengan infak dan sedekahnya. Belum bisa ngajar, ya kan siapkan rumah untuk guru ngajinya. Banyak cara. Ya syukur-syukur langsung juga bisa ikutan ngajar. Begitu ayah bunda. Ayah bunda, rahmati Allah. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan Allah. Semoga kita dijadikan wasilah untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Rabbi auzi'na an askura nikmataka lati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala sholihan tardahu aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, karuniakanlah aku ya Allah cara mensyukuri apa-apa yang sudah kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Tolong ajarkan apa yang harus aku lakukan ya Allah. Jadikanlah anak turunanku ya Allah alul ibadah, alul Quran, alul sedekah. Dan izinkanlah aku wafat ketika aku sudah memastikan anak cucuku adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran ya Allah.
Amin ya Jangan Allah. kau cabut dulu Amin. nyawa ini Amin. sebelum aku ya Allah mohon ampun kepadamu. Jangan kau Amin. cabut nyawa ini ya Allah sebelum anak dan cucuku ya Allah menjadi hamba yang Amin. mencintai Amin. Engkau dan dekat sama Al-Quran ya Allah. Amin ya Izinkanlah aku Amin. meninggalkan dunia ya Allah dengan Amin. satu kata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Izinkanlah aku ya Allah kembali kepadamu dengan karya jihad terbaik yang aku lakukan ya Allah. Amin. Semoga Amin. kau pakai tangan ini, kaki ini, mata ini, telinga ini untuk Ya Allah. berbuat kebaikan di dalam dunia ini ya Allah. Amin. Sehingga aku Amin. bisa bawakan oleh-oleh terbaik saat pulang kepada Engkau ya Allah. Amin. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Maafkan aku yang lalai ya Allah. Maafkan aku yang mengabaikan Al-Quranmu ya Allah. Amin ya Allah. Maafkan aku ya Allah yang masih saja tenggelam dalam kubangan maksiat ya Allah. Masih Amin. saja sering menyalahkan orang ya Allah. Masih saja berkeluh kesah di antara banyak nikmat yang kau titipkan. Allah. Masih Allah. saja ya Allah Amin. Amin. berharap Amin. sesuatu itu berjalan dengan keinginanku, Amin. padahal hidup ini menjalankan keinginanmu. Maafkan hamba ya Allah. Amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Semoga kau berkenan ya Allah sebelum kau panggil Amin. nyawa ini. Izinkan aku sujud di depan rumahmu Baitullah ya Allah. Di depan makamnya Rasulullah ya Allah. Amin. 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 Kita berangkat umroh dan haji bersama orang-orang yang hamba cintai ya Allah. Amin. Ya Allah. Amana faktum nama syahidin. Amin. Izinkan aku melihat ya Allah rumahnya Rasulullah ya Allah. Amin. Izinkan aku ya Allah sujud depan Ka'bahmu ya Allah. Hamba yang hina ini ya Allah butuh ampunanmu, butuh ampunanmu ya Allah, butuh ampunanmu. Amin. Jangan kau cabut nyawa ini saat hamba masih banyak dosa ya Allah. Jangan kau cabut ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kasih ayah bunda. Terima kasih sudah jadi bagian keluarga besar MIM. Tolong titipkan doa juga buat saya dan istri Ustazah Siti. Semoga kami istiqomah membersamai dakwah ini. Mohon doanya, kami juga lemah. Kami juga butuh perlindungan pertolongan Allah. Makasih banyak. Amin. Yang Amin. baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.